Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia beri kita waktu, beri kita kesempatan, beri kita kesukaan untuk kita boleh belajar mengenal hatinya lebih dalam lagi. Amin. Gunakan setiap waktu. Ya, saya akan katakan 3 kali ini. Gunakan setiap waktu atau kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk berusaha mengenal Tuhan lebih dalam. 2. Gunakan setiap peristiwa yang enak maupun yang tidak enak untuk mengenal Tuhan juga. Saudara senang gitu loh, aduh. Apa itu? Gunakan setiap waktu yang ada sesempit apa untuk kita bisa mengenal Tuhan. Gunakan setiap kejadian, peristiwa yang enak maupun gak enak untuk bisa mengenal Tuhan juga. Amin. Yang ketiga, gunakan fasilitas hidup kita, baik yang kita pakai untuk diri kita sendiri maupun kita bagikan kepada orang lain, juga untuk mengenal Tuhan. Betul? Pertanyaannya, kapan terakhir saudara buat itu? Loh, kapan? Hari ini. Barusan tadi. Oh. Minggu yang lalu saya sudah dapat tiket, ya, dari Jakarta. Itu kemarin pagi, ya 12:24:05, ya, langsung Jakarta Jayapura. Udah. Lalu landing kira-kira cuma 1,5 jam. Itu dengan batik, kalau dengan wings ke Nabire. Jadi tiba harusnya jam 9-an kira-kira begitu. Sudah enak. Terus saya berangkat ke Banjarmasin. Nah, begitu mendarat di Jakarta dari Banjarmasin, tanggal 22 pagi, 22 sore, dapat berita bahwa diganti ini penerbangan. Nah, gantinya sungguh-sungguh tidak enak. Berangkat jam 2 subuh dari Jakarta, tiba di Timika, langsung ganti pesawat ke Jayapura. Dari Jayapura nunggunya 3 jam lebih, baru ke Nabire. Nah, yang tadinya jam 9 tiba, akhirnya ditulis jam 3 lewat. Nah, padahal berarti semalam itu saya nggak tidur. Nah, istri saya sempat khawatir juga. Udahlah, batalnya nggak bisa. Ini waktunya semuanya udah. Saudara, ternyata nunggu di Sentani 4 jam lebih. Karena pesawatnya yang dari Dekah itu terlambat. Jujur, kalau saudara orang normal ngomel nggak? Salah, domeli siapa? Jawab nggak pakai mikir. Loh, saya ngomel, siapa yang dimomeli? Coba. Ayo, mau ngomeli. Ayo, ini saya bukan menjebak. Saya cuma ingin meyakinkan saudara. Ngomel diri sendiri juga nggak ada gunanya. Mau apa? Ayo, kalau ngomel untuk diri sendiri apa yang mau diomeli? Betul tidak? Loh, kepada kemarin sore jam 6 sudah ada ibadah di Kalibobo. Jadi sampai rumah sudah 4:30 kira-kira. Ya, beres-beres sebentar terus berangkat lagi. Nah, kemarin pulang dari ibadah, makan, terus maunya cepat tidur. Ada itu yang telepon, yang WhatsApp saya banyak sekali. Ya, beresin dulu. 12:30 saya baru bisa tidur. Saudara, jangan pernah menggunakan 3 hal tadi untuk tidak mengenal Tuhan. Amin. Gunakan. Nah, ternyata 4 jam lebih saya menunggu di Sentani. Saya ketemu banyak orang, saya bisa cerita tentang kehidupan. Ya, dan mau tidur di mana? Untuk tempat duduk aja begitu kok. Kesempatan. Saya bisa belajar, melihat orang yang lewat-lewat keluar masuk, melihat orang papa mama bawa 2 anaknya begini, saya bantuin mereka. Pokoknya ada saja yang bisa dikerjakan. Saya ulangi lagi, ini penting. 1, gunakan setiap kesempatan atau waktu untuk
Ayo, untuk apa coba jawab dong? Mengenal Tuhan. 2. Gunakan setiap kejadian yang enak maupun tidak enak juga untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, kalau kita menggunakan fasilitas hidup kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, juga gunakan itu untuk mengenal Tuhan. Bayangkan kalau ini terjadi di setiap hari hidup kita dalam 30 hari 1 bulan, kira-kira pengenalan kita kepada Bapa di surga makin hebat, makin hebat. Dan itu terjadi sepanjang umur hidup kita. Waktu menunggu pesawat dari Samsudin Nur, Banjarmasin ke Jakarta, nah tiba-tiba ada orang yang tahu saya, ya saya nggak kenal. Nah rupanya dia sering ngikutin saya lewat sosial media itu. Lalu dia tanya tentang perjodohan. Nah saya dengan 2 anak saya di situ ikut dengar juga. Saya simpulkan sederhana sekali. Nah, bayangkan sambil menunggu pesawat, ada orang dekati. Nah, saya bisa sharing, bisa mengajar dia tentang perjodohan. Nah, yang buat dia kaget, ketika saya tunjukkan di kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 11 atau 12 ya, yang mengatakan tali 3 lembar nggak mudah diputuskan. Nah, saudara, apa itu tali 3 lembar? Saya terangkan kepada dia, manusia akan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, lihat ya, roh, jiwa, dan tubuh. Saya ambil tubuhnya, ya, coba lihat jari saya ini, kelihatan ya, yang jari manis ini. Lalu jari tengah ini jiwa, lalu jari telunjuk saya itu roh. Nah, ayo anak-anak muda kalian dengar, ini belajar juga ya. Nah, sampai orang ini heran, hanya dalam waktu yang singkat, tidak sampai 10 menit. Dia bilang, oh saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jujur, ayo, mana yang manusia, ini tali 3 lembar ya, jadi tali tubuh, jiwa itu tali juga, lalu roh ini juga tali, ini diikat jadi satu, maka ini sebuah pernikahan yang kuat. Nah, kalau manusia wajar, normal, dimulai dari mana dulu? Dari 3 tali ini. Tubuh wajar, tapi justru ini jebakan setan yang paling berbahaya. Ketika setan menawarkan daya tarik seks, maaf, dengan penampilan, ini yang menghancurkan itu. Tapi kalau Papa di surga mulainya justru dari tali yang ketiga, yaitu roh. Harus tanya satu roh tidak, dan tidak pernah kepikir tentang hawa nafsu. Nah, dari 3 tali ini, yang nggak sampai 10 menit, karena dia harus boarding juga ke tempat lain. Dari 3 tali ini, maka tali yang pertama yaitu fisik yang akan habis duluan. Catat itu baik-baik. Karena kalau umur kita sudah tua, maka maaf saya berkata, aktivitas seks sudah tidak ada lagi. Maka yang sisa 2 tali ini, hubungan roh kita dengan Roh Kudus dan hubungan roh kita suami istri harus tetap ada. Nah, yang kedua yang tetap ada sepanjang usia pernikahan adalah pengenalan, menyatukan perasaan, pikiran, dan keinginan. Tolong ya yang belum menikah juga supaya tahu. Jadi yang tinggal tetap itu yang kedua dan ketiga. Maka itu ketika suami istri sudah nggak ada kesibukan apa-apa lagi, maka 2 orang itu terus mengenal. Perasaannya disatukan, pikirannya disatukan, keinginannya disatukan. Ketika orang ini bodoh, saudara, lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Gunakan kesempatan sesempit apapun juga
untuk kita bisa mengenal Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Setuju? Inilah kehidupan yang harus kita miliki dalam hidup kita, supaya tidak ada waktu. Perhatikan kalimat ini, supaya tidak ada waktu yang dicuri, yang digunakan, yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Bisa nggak iblis menggunakan waktu kita untuk menjatuhkan kita? Coba jawab, bisa tidak? Sangat bisa. Maka itu kalau mulai hari ini saudara sibuk dengan 3 hal ini, saya ulangi lagi supaya semua kita ingat. Waktu, peristiwa atau kejadian, dan fasilitas hidup kita. Gunakan semua itu untuk makin kita mengenal Tuhan. Kalau itu terjadi di hidup kita, hidup ini luar biasa. Saudara percaya Tuhan dan setan dalam waktu 1 detik bisa membuat hal-hal yang besar? Loh, betul tidak anak-anak muda harus dengar ini. Tuhan dan roh jahat sama-sama bisa mengerjakan hal-hal hebat. Cukup 1 detik, kadang-kadang kurang dari 1 detik. Bisa nggak? Nah, apalagi berdetik-detik, menit, jam. Kalau kita tidak menggunakan itu. Santi 16 April lalu, Papi lihat Facebookmu. Santi menulis di Facebook, 5 bulan kau tinggalkan kami, tentang Joko. Tapi saya lihat foto Santi bisa senyum waktu dia duduk di atas makamnya suami. Terus saya komen kepada dia, luar biasa. Siapa yang mau itu Santi? Yang mau itu siapa? Siapa? Oriko. Nah, luar biasa. Memang itu hal yang menyedihkan. Tapi saya sungguh, Papi dan semua kami belajar, kamu hebat sekali. Tetap semangat dan gunakan setiap waktu itu untuk mengenal. Dalam minggu ini ada 2 sahabat saya, satu yang pernah sekolah di Jerman, lagi main badminton, duduk baru ngelap keringat, langsung meninggal. Dan tadi malam saya dengar berita, teman baik saya, dia waktu kuliah di Sydney dulu, baru selesai naik sepeda, baru minum dengan teman-temannya, langsung meninggal juga. Saudara, gunakan setiap waktu yang ada dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan dalam hal apa saja. Setuju? Karena ini kerinduan Tuhan. Satu permintaan yang sungguh-sungguh yang Tuhan ulang-ulang terus. Mari kita lihat ini, Hosea 6 ayat 3. Saudara, saya belum pernah menemukan firman Tuhan seperti yang ada di Hosea 6 ayat 3. Kalau ada di antara saudara pernah menemukan kalimat yang sama, saya belum tahu, beritahukan saya, karena ini sungguh luar biasa. Marilah kita ngapain? Mengenal dan, nah ini yang saya belum temukan di ayat lain. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan kita. Berarti Tuhan serius nggak? Jawab, Tuhan serius tidak? Sangat serius. Maaf, ajakan doa nggak begitu banyak. Bahkan hanya 1 kali Tuhan Yesus minta murid-muridnya berdoa, yaitu waktu di Getsemani. Kenapa kamu nggak bisa tahan 1 jam saja berdoa bersamaan? Tapi selebihnya Tuhan nggak pernah ada berdoa lah ya, sungguh-sungguh berdoa, enggak. Begitu malah memberi persembahan, nggak ada kata sungguh-sungguh. Saudara, kalau sampai Papa minta dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan, berarti ini serius.
Nah, dari adik-adik, anak-anak muda, ayo kita gunakan setiap waktu kita, setiap kejadian baik dan tidak baik, setiap penggunaan fasilitas hidup kita, gunakan itu untuk waktu mengenal Tuhan. Jangan sibuk yang lain, mengenal Dia. Saya minta 3 hal, saudara jawab dengan cepat. Apa dampak yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal seseorang? Sangat percaya, Pak Gembala. Tidak salah paham. 2, yang ketiga, makin dekat. Ada lagi? Tahu hati pikirannya. Betul atau tidak? Duh, saya tanya betul atau tidak? Kalau ini terjadi, ulangi lagi tadi, Pak Gembala apa tadi? Saling percaya, tidak salah paham. Lalu tadi yang ketiga siapa tadi? Gampang. Makin dekat. Apa di situ? Di sini bilang gampang ngutang. Gampang? Ngutang. Wah, awas kamu ya. Gampang ngutang. Siapa itu? Nggak usah. Suka ngutang, awas kamu ya. Saudara, begitulah yang terjadi dengan suami istri. Betul? Maka kalau saya pakai hal yang negatif, kalau suami istri sudah sekian tahun menikah masih rajin bertengkar, berarti mereka kenal gak? Nah, terus ngapain tiap hari di rumah berdua? Ya betul atau tidak? Aneh sekali. Harusnya makin lama kita menikah makin kenal. Kalau kita suami istri makin kenal, berarti pertengkaran salah paham makin kecil. Nah, targetkan dong setelah 30 tahun, 40 tahun menikah enggak ada perang lagi. Kok cuma Pak Gembala? Pak Gembala tahun ini berapa tahun menikah? 24. Masih muda. Gimana itu? Oke. Nah, jadi makin lama kita menikah harus makin kenal. Nah, begitu pula kita dengan Bapa di surga. Kalau sungguh-sungguh berusaha mengenal Dia, maka antara kita dengan Tuhan tidak akan pernah ada salah paham, kita mencurigai Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, tidak. Semuanya Tuhan bisa buat baik. Amin. Nah, itu hasil kita mengenal. Saudara, kekuatan yang terbesar dalam hidup kita, ya saya ulangi, kekuatan terbesar dalam hidup kita, kalau kita bisa mengenal Tuhan dan mengenal pasangan kita dan mengenal saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh. Apa jaminannya? Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, jaminannya ini titik koma. Ayo baca. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara garis bawahi kata pasti. Ini dahsyat sekali. Pasti. Kalau mendengar kata pasti, muncul apa di benak kita? Tidak ragu-ragu, tidak bimbang, percaya, mantap, kokoh. Tidak ada hal yang terjadi di alam, ya, di alam ini seperti fajar. Fajar pernah telat ketiduran? Belum, saya tanya kok Fajar pernah telat ketiduran? Pernah. Sing pernah. Kok Fajar sama ngomong lagi. Fajar itu pagi menyingsing, gak pernah telat, walaupun gak punya jam. Hebatnya tahu waktu. Nah, ini jaminan, saya ulangi lagi, jaminan
Bagaimana Bapa di surga meyakinkan kita bahwa kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, maka nggak pernah ada kegelapan di hidup kita. Karena fajar itu pasti muncul. Saya percaya semua kita pernah mengalami suatu malam menakutkan sekali, badai, halilintar, menakutkan, hujan luar biasa. Sibuk apa? Kalau saat itu saudara sibuk apa? Tidur. Ya tidur aja. Ini kan berhenti sendiri kok dia capek. Walaupun sampai pagi badainya, sinar matahari bisa kalah nggak? Tidak, tetap akan muncul. Nah, apa artinya? Tolong catat. Bagi saudara dan saya yang sudah punya pengenalan kepada Bapa di surga, kepada firman-Nya, kepada kuasa Roh Kudus sedalam ini, catat. Yang pertama nampak itu wajah kita. Ya atau tidak? Kalau kita sudah mengenal Tuhan sedalam itu, dan Tuhan pasti muncul seperti fajar. Kenapa saya bilang wajah ini akan memberitahu orang lain? Wajahnya gimana? Sumringah. Ayo. Cahaya. Wajahnya gimana yo? Ya sudah jelek, tambah jelek. Maaf. Iya toh? Kenapa? Oh hitam tapi manisnya nggak mau hitam. Iya toh, jadi wajah Bersinar. nggak harus bersinar lah. Pokoknya wajahnya itu luar biasa, enak gitu loh kalau melihat. Saudara pernah lihat orang cantik jelek? Loh, saya orang cantik tapi jelek itu maksudnya. Pernah enggak? Kenapa ya? Bukan karena belum bedakan, bukan. Karena hatinya. Iya, karena nggak ada cahaya, nggak ada sukacita. Itu mulai melihat cowok cakep tapi ampun jeleknya. Karena cemberut terus, itu kelihatan dari wajahnya. Maka itu pengenalan kita kepada Tuhan yang pertama kali dampaknya ada di wajah kita. Coba suami istri duduk di jajaran biar sebelah. Ayo, coba istri. Ya lihat dong. Wah, ada istri lihat ke sini terus sebelah itu. Mana sih? Oke. Nah, begitu pula kita sebagai saudara, ayo kita saling mengingatkan. Oke, nah dari sini kita melihat mengapa saya nggak sulit orang lain ya, amas ya. Nah, kita lihat kenapa dalam kitab Filipi dan kitab Efesus ada dua hukum yang luar biasa dan paling banyak memang dalam kitab Filipi. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. Ya, itu mengucap syukur, bukan itu sukacita. Ini buku balik, ini buku pendeta yang bikin buku. Saya ulangi lagi. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa, jangan lupa di dalam Tuhan. Nah, sekarang jangan anggap enteng dua firman ini. Ini akan berpengaruh dahsyat dalam hidup kita. Kalau pengenalan kita kepada Bapa di surga sehebat itu, maka mengucap syukur dan bersukacita itu gampang atau susah? Ajak gampang atau susah? Gampang sekali, nggak ada masalah. Untuk apa saja? Kemarin dalam berbagi firman di Kalibobo, salah satu kalimat yang saya katakan, ini sikap hidup saya ketika saya kenal siapa Bapa di surga. Saya
tidak pernah punya rasa takut kalau sedang nggak punya uang. Enggak pernah. Tapi saya takut kalau saya nggak dapat firman Tuhan. Catat itu. Nah, dalam perjalanan pulang dari ibadah kemarin, ya ada telepon. Nah, tanggal 17 April yang lalu, saya diberi waktu sampai jam 5 sore. Saya harus bayar 80 juta sesuatu. Nah, yang ngurus ini telepon mulai jam 4. Saya bilang belum ada. Terus saya tanya gini, seandainya saya terlambat, lalu berikutnya saya harus bayar berapa? Itu buat saya kaget. Kalau saya jam 5 tidak bayar 30 juta, maka saya jadi bayar 110 juta. Karena 30 juta denda keterlambatan. Ya saya bilang, ya sudah, kalau nggak ada mau bagaimana? Benar, Pak Daniel nggak apa-apa. Loh, kalau dia apa-apa terus gimana memang uangnya nggak ada? Ya udah, saya bayar. Loh, apa sayang, apa nggak sayang uangnya? Wajar nggak orang ngomong seperti itu? Terus saya jawab, sayang nggak sayang, masalahnya nggak ada yang disayangi. Loh, betul nggak? Kan dia bilang sayang uangnya. Lah yang disayangi nggak ada. Mau diapain? Terus dia bilang, hebat sekali. Bukan hebat, nggak ada. Saya bilang begitu. Relax saja. Saudara catat, jam 4.20 tahu ada orang telepon saya. Koden, masih ingat saya tahun 90-an. Aduh, waktu saya masih kuliah di Hamburg di Jerman. Oh iya dong. Saya kenal betul orang ternyata. Iya, aduh. Pohon pisang yang Koden tanam tahun 90-an sudah panen sekarang. Hah? Pohon pisang? Bingung nggak? Betul-betul dia bilang ngomong pohon pisang. Maksudmu? Terus dia cerita, nah saya lupa. Waktu itu dia lagi kesulitan bayar uang sekolah, uang kuliah. Orang tuanya nggak bisa kirim. Nah saya itu pas ada. Waktu itu saya nggak pernah sayang. Pas ada, yaudah kamu pakai. Gitu. Nah saya tahu keadaan orang tuanya juga. Akhirnya dia bisa bayar. Nah saya ini lupa. Itu tahun 90-an bayar. Oh itu yang kamu maksud pohon pisang. Ya sekarang saya mau kirim pisangnya. Dia minta nomor rekening. Saya kasih dong, dia minta. Tapi saya nggak tanya berapa. Nggak tahu diri tanya di pasar itu. Serius itu saya nggak tanya. Udah, akhirnya dia kirim sudah. Saya kaget jumlahnya bisa pas. Langsung saya telepon baca call. Apa itu yang barengan itu loh. Ya orang yang harus bayar itu. Saya bilang, coba kamu cerita. Apa yang kamu baru katakan 10 menit yang lalu itu loh. Loh kenapa? Kamu tahu nggak? Saya harus bayar ini loh. Ini orangnya. Nah akhirnya yang telepon, yang urusan duit kok bingung kenapa. Nah tolong dengarkan cerita ini. Bagaimana Tuhan bisa kirim uang dalam keadaan yang mendadak itu. Yang penting nggak khawatir dulu. Jadi kalau toh harus didenda 30 juta ya saya harus terima. Memang saya yang salah, itu tanggung jawab saya. Saudara, yang nangis justru yang harus terima duit itu untuk bayar itu. Lu kenapa kamu yang nangis? Dia bilang hebat sekali Tuhan itu ya. Nah, yang kirim duit juga bingung-bingung. Lu kok bisa begini? Itu loh cara Tuhan. Maka itu mau wajahmu jangan diulet-ulet. Tahu wajah sudah biarin sukacita terus. Amin. Maka sekian puluh tahun saya hidup dengan Bapa di surga. Saya selalu menggunakan hukum ini, mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa. Enggak sakar wis saya sudah ngajar begini. Amin.
berucap syukur dalam segala keadaan karena kita tahu yang kita kenali itu luar biasa. Mengapa harus bersukacita senantiasa? Ya karena kita tahu, kita kenal. Maka itu sampai ada orang yang pernah tanya, kapan saya lihat kamu itu sedih? Ya pernah sih saya alami kesedihan, apalagi waktu COVID Delta yang lalu. Aduh, berapa banyak orang yang meninggal. Saya harus memakamkan 4 anak saya. Aduh, itu menyedihkan sekali. Sedih ketika dengar Joko meninggal, Novi, Aldo meninggal. Aduh, sedih. Tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Amin, tetap baik. Maka itu tidak boleh ada satupun, saya ulangi, maka itu tidak boleh ada satupun hal, baik kecil maupun besar, yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Kita buka ayat berikut, Roma 8 mulai ayat 39. Roma pasal 8 mulai ayat 39. Oh, 38 berarti. Ya, mulai 38. Lihat ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin. Apa arti kata lain yakin? Kurang kuat. Percaya dengan sungguh-sungguh, mantap, enggak bimbang sama sekali, enggak goyang sama sekali. Lanjut, bahwa 1, 2, 3, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datangnya. Kalimat ini bagus. Baik yang ada sekarang, 38 dulu ya, maupun yang akan datang. Ini loh sekarang. Begini arti firman ini. Kalau hari ini kita menghadapi masalah dan selesai, apa besok-besok nggak ada masalah lagi? Jawab, apa besok-besok nggak ada masalah lagi? Ada. Nah, ini artinya baik sekarang yang ada sekarang dan selesai masalah saya, besok ada lagi maupun yang akan datang. Amin. Maka itu jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan. Saya selalu menggunakan kalimat ini, cuma beda waktu saja. Loh, betul nggak? Loh, ngerti nggak maksudnya beda waktu itu? Cuma beda waktu. Maka itu kalau ada yang dikasih meninggal, kita nggak bisa berkata, kenapa kok dia enggak? Beda waktu. Ngerti maksud ini? Semua kita pada akhirnya entah kapan akan sampai ke waktu itu. Amin. Cuma kita tidak tahu. Maka itu ini loh, sebab aku yakin baik yang ada sekarang maupun yang belum ada sekarang, itulah hal-hal yang bisa terjadi kapan saja, berupa apa saja dalam hidup ini. Catat baik-baik 2 waktu ini, baik yang ada sekarang maupun yang belum ada sekarang atau yang akan datang. Jadi persiapkan, selalu punya persiapan di hidup kita, bahwa masalah itu selalu ada di depan kita. Entah bentuknya apa, entah kapan, kita tidak tahu. Ada apa ini? Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Ayo, jangan dulu kecepatan. Apa itu makhluk lain? Ayolah. Alien. Setan itu makhluk nggak? Nah, siapapun setan mau datang dengan segala macam caranya. Ini loh. Baca dengan tegas, mulai tidak akan. 1, 2, 3. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teriakan kemenangan supaya si setan itu keder gitu loh. Betul? Cuma ada satu di antara dua. Kalau setan bisa membuat saudara gemetar,
Karena saudara yang nggak buat mereka gemetar. Nggak amin lah. Maka itu yang sering jadi langganan setan. Dikit-dikit mati aku. Goblok. Balik mati kamu. Gitu loh ngomong. Kok enggak? Amin. Jadi nggak usah takut. Ini serius. Karena baca ulang-ulang. Inilah dampak, inilah akibat kita mengenal Tuhan. Ulangi di 38. Karena saya lihat dari sini masih ada wajah-wajah yang penuh tanda tanya. Masa sih kok iya? Awas kamu. Ini firman Tuhan. Nggak percaya awas kamu. Ayo semuanya. Kecuali buta huruf jangan baca ntar salah-salah. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang kuat, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Woi, kalau kita bisa hidup seperti ini itu luar biasa. Lagi sekali, dampak dari firman yang kita percayai akan terlihat di mana kita, wajah kita. Saya tanya, orang yang senyumnya pura-pura itu kelihatan nggak? Nah itu saya nggak bisa gambarkan. Coba saudara gambarkan. Senyum pura-pura itu gimana? Nggak lepas. Nggak lepas. Enak view. Kamu benci sekali view. Apa? Maksa. Ya, lagi. Ngedrop. Nggak enak ya? Bibirnya kelihatan senyum, tapi nggak enak gitu dilihat. Aslinya pura-pura. Ketawahan, betul. Nah, saudara, ayo mulai hari ini tunjukkan itu. Tunjukkan. Ini yang Tuhan akan dimuliakan lewat kita untuk orang-orang lain. Amin. Kalau wajah kita menampakkan wajah Yesus, hidup ini luar biasa. Share nanti kamu lanjutkan seperti biasa kalau ada kamu. Tenang aja, tunggu. Tolong saya bantu saya lupa. Efesus berapa ya? Nyatakan kebaikanmu di depan semua orang karena kau sudah dekat. Tolong, itu ayat berapa itu? Galatia, bukan Efesus. Ayo, ya, nyatakan kebaikanmu di depan semua orang karena Tuhan sudah dekat. Saya lupa Efesus berapa. Ayo cepat-cepat yang di rumah juga kalau ada, tolong di Facebook, Instagram, Zoom, IT operatornya ini, yuk. Ayat berapa itu? Nyatakan kebaikan hatimu di depan semua orang karena Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat siapa? View itu. Siapa? Suara siapa tadi? Filipi 4 siapa? Ya, Filipi 4 ayat 5. Ayo. Wah, ini luar biasa. Nyatakan itu. Oh, ini dia. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Stop dulu. Mana yang lebih disukai? Berbuat baik dengan tulus atau berbuat baik dengan pura-pura? Nah, ternyata manusia bisa berbuat baik dengan pura-pura. Betul tidak? Tapi hati yang baik itu gak bisa pura-pura. Jawab iya atau tidak? Ya. Orang berbuat baik bisa pura-pura, tapi hati yang baik itu gak bisa pura-pura. Betul tidak? Nah, maka itu kalau Tuhan minta kepada kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya nyatakan lagi, wajah kita adalah reflektor, adalah pantulan
dari hati yang baik. Loh, betul atau tidak? Orang hatinya jahat, kelihatan nggak dari wajahnya? Kelihatan sekali. Maka itu saudara, tidak ada sumber penyebab asal kebaikan hati selain kita mengenal Bapa di surga. Akibat yang berikut setelah wajah, catat, orang yang kenal Bapa di surga, ciri yang berikut setelah wajah, catat, pasti nggak pelit. Amin. Jadi kalau yang pelit belum kenal, itu susah beneran. Ya kalau sudah kenal tidak pelit. Karena hati Papa kita itu baik sekali. Mengapa harus begitu? Tuhan sudah dekat. Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Mau menjadi pelaku firman mulai hari ini? Apa ini? Tiga kali diulangi. Satu, gunakan setiap waktu untuk mengenal Dia. Gunakan setiap kejadian atau peristiwa yang enak maupun enggak enak untuk mengenal Bapa. Ketiga, gunakan semua fasilitas hidup kita, baik untuk kita pakai sendiri ataupun kita bagi orang lain untuk mengenal Bapa. Maka dampaknya wajahmu akan bagaimana? Bersinar. Ceria, sukacita. Kalau dilihat orang itu enak gitu ya, daripada melihat orang wajahnya gak enak, lebih enak lihat wajah kucing sakit. Maaf. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah senantiasa. Terus apa lagi? Mengucap syukurlah dalam segala. Saya ingin cepat.